saatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar di tempat kudusnya. Haleluya. Glory. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima kasih Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa Dan tidak menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat semua yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Terima kasih Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat benua yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan kita semua duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mendengarkan Tuhan. Dan kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa demi kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihi kami.
yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, amin, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah bagi kami malam hari ini, untuk kami ada di dalam satu persekutuan indah bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga malam hari ini di tempat ini. Bapa di surga, kami telah memuji dan permuliakan nama-Mu, kami telah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan, kami rindu diberkati oleh sabda firman-Mu. Tuhan, mari kosongkan setiap hati kami Bapa di sorga, tajamkan setiap pendengaran kami, sehingga sejauh mana firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan malam hari ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami tolak setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, apapun strategi iblis, tipu muslihat iblis, kami tolak, kami patahkan, dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tolak dan kami izinkan Allah Roh Kudus yang Kau belum berbicara dalam nama Yesus. pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Awal pertengahan hingga berakhirnya pemberitaan firman-Mu, Amin. kami taruh di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Yes. nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kayaknya saya tidak usah perkenalkan nama karena Banyak belum kenal. kalau Bapak Yanto sudah kenal. Yang penting intinya tuan rumah sudah kenal. Dini. Dini jam.
Baik Bapak Mama sudah terkasih dalam Tuhan. Bis mau di luar. Sebuah anugerah bagi saya dan Bapak Mama kalau malam hari ini bisa bersama-sama Aman kan? dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi baik Bapak Mama sudah terkasih dalam Tuhan. Saya jujur bahwa Komsel ini saya kalau melihat di grup itu saya rasanya iri karena kompaknya luar biasa, Amin. semangatnya juga membara kan gitu. Yes. Tidak ada di Immanuel yang seperti itu, hanya ada di Komsel dan perlu belajar. Jadi baik Bapak Mama sudah terkasih dalam Tuhan. Karena sebenarnya Komsel ini kan kita harus tempat untuk kita belajar bersama, saling mengisi, saling menopang satu sama yang lain. Jadi malam hari ini pun ketika saya mendengar bahwa Komsel ini adalah tempat sharing, tempat berbagi. Oleh sebab itu malam hari ini pun saya ingin hal itu yang kita lakukan malam hari ini. Karena bagi saya juga saya harus ingin banyak belajar juga kan dari Komsel. Amin. Ya. Jadi malam hari ini saya tidak akan berbicara sendiri, tetapi kita akan sama-sama belajar. Saya juga ingin terisi daripada Bapak Mama dan mari kita sama-sama belajar bersama dari firman Tuhan. Melihat kalau kita akan melihat kondisi situasi dunia saat ini yang semakin membawa kita kepada rel-relnya di mana kita akan hidup dalam keegoisme, hidup dalam kepentingan diri sendiri. Tetapi malam hari ini mari kita bercermin kepada firman Tuhan. Bagaimana dalam situasi kondisi seperti ini anak-anak Tuhan itu harusnya tetap bercahaya di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan akan dimungkinkan. Yang tidak mungkin bagi manusia, bagi dunia, bagi Tuhan itu harus mungkin. Amin. Kan gitu. Jadi baik Bapak Mama sudah terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dalam satu firman Tuhan, perikop firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang kita akan baca semua ayatnya yang ke-24. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan sama-sama kita akan bergilir. Saya akan membaca ayatnya yang ke-19, nanti Bapak Mama akan sambung sampai ayatnya yang ke-24. Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Perikopnya hal mengumpulkan harta. Ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu. Dan seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian jauh firman Tuhan bagi saya dan Bapak Mama malam hari ini. Salam. 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 Shalom. Baik. Luar biasa semangatnya. Salam Om Denny. Nah, Om Denny senior kami nih di PD Manuel. Jadi baik Bapak Mama sudah sangat terkasih dalam Tuhan. Sudah muncul ya. Besti.
Jadi baik Bapak Mama sudah terkasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar malam hari ini tentang ayat firman Tuhan ini dengan kita merujukkan kepada firman Tuhan malam hari ini. Bahwa kita tidak boleh egois, kita tetap percaya di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Dan Bapak Mama sudah terkasih Tuhan, kalau kita akan melihat kepada firman Tuhan, ada beberapa poin yang saya dapatkan di sini yang ingin kita sharing bersama. Kita sharing bersama. Kebetulan ada Bapak Pendeta yang akan menuntun kita, mungkin isi kita dengan ayat-ayat firman Tuhan yang akan membuka wawasan kita, supaya kita tidak salah kaprah bahwa ternyata jangan-jangan kekayaan itu salah kan gitu, atau miskin itu salah, kaya salah, miskin salah kan gitu. Nah, kemana kita harus melangkah? Nah, malam hari ini mari kita sama-sama bercermin kepada firman Tuhan. Kalau kita akan melihat hal yang pertama, bahwa apakah kita boleh kaya atau tidak. Dan kalau kita akan melihat kepada ayat yang ke-19 tadi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mengingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya selama kita masih ada di dunia ini. Itu hal yang pertama, bolehkah kita kaya atau tidak? Kalau boleh, apa alasan firman Tuhan bagi kita? Nah, kalau tidak, apa alasan juga kan gitu. Yang kedua, bolehkah kita mengumpulkan harta atau kita mengumpulkan harta di surga atau mengumpulkan harta di bumi? Nah, dengan alasan firman Tuhan apa yang kita bisa dapatkan? Dan yang ketiga, jangan sampai hati kita terpikat oleh harta atau uang yang ada di bumi ini, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin tiga hal ini mari kita akan sama-sama berbincang bersama. Ya. Dari tiga hal yang saya sampaikan bagi kita, mari kita sama-sama berbincang. Yang pertama adalah, bolehkah kita kaya atau tidak? Kalau boleh, alasannya apa? Kalau tidak boleh, alasannya apa? Karena kalau kita akan melihat, kekayaan ini adalah pintu besar yang terbuka untuk menuju neraka kan gitu kan. Jadi hati-hati kan gitu. Nah, oleh sebab itu, Betul. kalau kita miskin juga kan salah juga. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama. Mungkin dari luar pasti ada tips-tips. Besti mau ngomong dulu. Besti. Apakah ini dalam tanda kutip, apakah anak Tuhan wajib kaya atau tidak Boleh, ya? boleh kaya atau tidak Oke. kan? Kalau mau dibilang wajib kaya juga ya, itu istilah never mind, tidak apa-apa. Tapi seperti kayak tadi Bapak Fajar Umar bilang, jangan sampai kita lupa Tuhan. Kalau jangan sampai kalau seandainya kita punya harta yang banyak, situ hati kita berada. Jadi di sini kita hanya melihat dalam konteks ini bahwa seseorang kaya itu tidak ada jadi masalah. Intinya dia bisa menempatkan bahwa dirinya jangan terpikat oleh harta kekayaan itu. Mungkin juga kalau dia kaya, dia bisa membagi dia punya kekayaan atau membagi berkat. Mungkin bisa menolong, seperti kayak contohnya ada pembangunan gereja, dia bisa bantu istilah jadi donatur. Mungkin ada orang-orang yang seperti membutuhkan bantuan dalam hal ini, dalam kekurangan orang-orang yang itu semacam ada jemaat yang ada susah, ya mungkin dengan kekayaan kita bisa berbagi begitu. Itu menurut saya. Nanti selanjutnya mungkin ada teman-teman lain bisa dari tanggapan dari teman-teman lain seperti apa. Ini menurut saya bahwa kekayaan itu boleh, tapi intinya kita jangan terpikat. Seperti firman Tuhan tadi bilang, jangan sampai hati kita melekat kepada kekayaan itu. Tapi kita harus menguasai bahwa Tuhan itu menguasai harta kekayaan, supaya lewat kekayaan itu kita bisa membantu sesama. Artinya sesama kita yang ini, dalam hal ini kita yang seiman. Ya, mungkin itu saja. Wah, luar biasa ini dari Bapak Dani.
sebuah jawaban yang baik, pengalaman yang baik, masukan yang baik bagi kita bahwa artinya kaya itu tidak menjadi masalah, tapi ada tapinya kan gitu. Iya. Jadi baik, mungkin dari Bapak Denny dulu ada Bapak Denny. tips jitu itu dari Bapak Denny. Om Denny. Om Denny ayo. Kalau menurut saya, kalau kita kaya, kalau kita bagaimana pertanyaannya? Apakah bolehkah kita kaya? Bolehkah kita kaya? Boleh-boleh saja. Yang penting jangan ambisi. Ambisi untuk kaya. Cukup saja keadaan kita yang begini saja ya. Cukup sudah. Jangan ambisi untuk kaya. Hanya itu saja. Jadi artinya tidak boleh kaya, tidak boleh miskin. Ya, Kalau Bapak cukup. Denny Ya, cukup saja keadaan kita. disyukuri, mensyukuri. Ya. Mensyukuri. Beda-beda tipis nih kan. Berbeda. Oke, dari ibu-ibu dulu. Ibu Mama Esther. Kita tidak melarang ketika kita kaya. Yang penting bagaimana kita bisa menggunakan berkat Tuhan untuk percayakan dalam kehidupan kita. Nah, ada juga yang kaya tapi salah menggunakan berkat itu, sehingga tidak menjadi kegunaan kepada orang. Dan menurut saya bahwa tentang harta kekayaan ini Tuhan sudah memberikan kita porsi berkat masing-masing. Bagaimana kita bisa mengelola berkat itu dan percayakan itu dari berkat. Ya. Seperti memang ini suami istri ini sepakat sekali sih, ya, sepakat kan begini ya. Seperti mantap. Oke, makasih banyak buat Mama Esther. Satu komandan. Pas. Oke, mungkin dari Bapak atau Mama, adik-adik nama. Ya, pasti akhirnya ke Bapak Pendeta ya. Iya. Saya ingat ada berbicara tentang seorang Samaria. Seorang Samaria yang berjumpa ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan. Nah, kalau mau dilihat bahwa seorang Samaria ini memang dia tidak percaya sama Tuhan, tapi ketulusan hati dia, dia bisa menolong orang itu. Yang menjadi pertanyaan, dia bisa tolong itu pasti ada materinya. Ada materi. Berarti orang ini, Samaria ini seorang yang mampu. Seorang yang mampu. Tak kala ada orang-orang Farisi yang punya istilah, dia tahu bahwa orang itu harus ditolong. Entah dia ditolong dalam hal ini kita menolong, bawa dia ke dokter, bantu mungkin dengan materi uang. Iya. Samaria ini luar biasa. Dia ini mau dibilang pasti orang kaya, orang mampu, dengan kemampuan, dengan hati yang tulus, dia membantu orang itu. Merawat dia, terus memberikan biaya kepada seorang yang tergeletak yang dianiaya itu. Dan dia bilang kalau seandainya saya kembali, kalau ada kurang ya saya kasih tahu, sampaikan ke saya. Nanti saya akan bayar kebutuhan orang yang sakit ini, orang yang dianiaya ini. Mungkin itu saja. Itu masih dalam konteks pertanyaan saya pertama. Itu ya, misalnya mau transpirasi saja, istilah dia punya moralnya orang ini kan, kekayaan dia tuh dia pakai untuk menolong orang ini kan. Iya. Terkadang orang kaya itu padahal dia punya kekayaan itu dia tidak melihat ada orang susah, dia tidak membantu, dia memperkaya diri dia. Iya. Ini yang orang bilang kalau dalam pemerintahan bilang sistem nepotisme. Memperkaya orang-orang, artinya keluarganya dia. Padahal dia tahu bahwa ada tetangganya itu ada orang susah di situ. Itu perlu ditolong, perlu dibantu. Berbicara tentang kekayaan ini berbicara tentang murah hati. Moralitas kita. Bagaimana dengan kekayaan itu kita bisa membantu orang. Iya. Saya belajar dari orang tua saya karena saya dengan bapak saya, mama saya tuh kami hidup berkecukupan, kami ada 9 orang, terus
meninggal 1, kami 8 orang. Tapi bapak saya dengan sebagai seorang pegawai kecil, dia bisa menampung orang. Dia bisa mengangkat seorang di luar dari famili, membantu kasih sekolah. Karena dia bawa berkat yang dia dapat itu dengan keterbatasan, dia bisa mampu untuk dengan harta itu dia bisa mampu tolong orang, itu maksudnya saya. Nah, kalau seandainya dalam tanda kutip, kalau kita tidak punya harta, seperti apa itu? Apakah dengan keterbatasan kita bisa menolong orang? Mungkin saja kita punya berkat, tapi apakah kita bisa membantu orang itu? Walaupun di hadapan Tuhan, Tuhan terperhitungkan seberapapun uang yang kamu miliki, bagaimana kamu bisa tolong dari keterbatasan itu. Karena kita belajar memberi dari kekurangan. Begitu. Mungkin itu dari saya saja. Keluarga ini pandangan yang membuka wawasan kita bahwa ketika kita kaya, bagaimana kita harus mempergunakan kekayaan itu. Iya, Jangankan kaya dulu. jangan kaya betul. Di saat kita berkekurangan pun, Iya. kita belajar bagaimana kita harus bisa membagi, kita menjadi berkat bagi orang itu yang disampaikan oleh Bapak Dani. Sehingga ketika kita kaya, tidak salah menempatkan kekayaan itu. Tetapi justru kita menjadi berkat. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ini tambah banyak, tambah membuka wawasan kita, pikiran kita kan. Iya. Iya. Serata sharing ini bagus sekali karena ada yang ini menyangkut kita punya kehidupan setiap hari. Iya. Jadi kita kaitkan dengan firman ini, kita omong saja. Mau benar atau salah nanti baru kesimpulan mungkin dari hamba Tuhan yang senior, mungkin Bapak Pendeta Ishak yang ya. Jadi kita ini kan belajar ini tentang karakter kita dalam kehidupan kita seperti yang dimaksud ini, apakah kita wajib kaya atau tidak. Nah, Oke, mungkin ada lagi yang lain. Itu baru kupas tentang satu ini, baru satu poin nih. Tentang mengumpulkan boleh kaya atau tidak. Belum lagi kita mengumpulkan harta Iya. di bumi ini atau di sorga kan gitu. Boleh kaya atau tidak? Menurut saya boleh. Ya, boleh. Alasannya. Alasannya, Mari. kalau Bunda, mari Bunda. kita Masuk, punya mari. sesuatu, Bunda mereka masih ada sempat. Masih Masuk. ada tempat. Mama. Mama mereka di dalam. kita tidak Mama di punya, make it dalam. Mama. misalnya contoh kecil saja. Nanti hujan. Ya, kita dalam keluarga kecil begini, kalau misalnya kita tidak punya uang, kita anak sakit, kita tidak mungkin harus pergi mengemis walaupun kepada saudara sendiri. Karena kita mengingat firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Jadi sekalipun tidak kaya, tetapi kita boleh hati kita kaya akan kemurahan Tuhan yang ada dalam hati kita. Sedangkan kita tidak kaya saja, kita bisa membagi berkat terhadap sesama, walaupun dengan segala kekurangan kita. Itu kaya hati. Itu kaya hati. Mama. Bukan kaya harta. Beda dengan kaya harta lagi. Banyak orang yang kaya hartanya, tetapi mereka salah mempergunakan, salah menempatkan harta, mereka menjadi tamak. Matius 6 ayat. Matius 6 ayat 11. Justru dengan Teman, kekayaan mereka saya salah bisa ini. menindas orang, menyindir orang yang kurang mampu. Kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Misalnya contoh, kalau ada orang yang kurang mampu atau dia miskin, itu selalu dihina. Jadi menurut saya, kaya boleh, tidak salah. Kalau bagi anak-anak Tuhan, kita sudah tahu pergunakan kekayaan itu kemana, ke arah mana. Kembali lagi, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menganggap bahwa kekayaan itu adalah hasil dari jerih lelah mereka, Apakah kita karena anak Tuhan wajib kekuatan kaya mereka. tidak? Bertanya. Apa Itu kita beda lagi ceritanya. tanya maksudnya kita Beda lagi tentang harta anggapan. nih. Apakah seorang anak Tuhan wajib Kalau kaya tidak? menurut saya, kaya itu Nah, adalah wajib kemurahan kaya atau hati. tidak dia? Nanti baru di Wah, ini mama juga tidak mau kalah ini.
Ini Salam. masih ada di luar. Ini kebetulan Bunda. senior dong Ada di luar. Di luar itu. Itu menurut saya. Karena saya sendiri dalam hal ini saya tidak kaya harta. Tapi kayak hati. Kaya hati. Amin. Karena kita sudah ada di dalam lingkaran persekutuan bersama orang-orang percaya. Terus terang saya tidak kaya harta, tidak punya apa-apa, tapi kadang-kadang melihat itu hanya sebagian kecil usaha kecil itu harta, tapi tidak belum sempat mengumpulkan hartanya. Itu deh. Itu cucut itu Beda lagi kakak, beda dengan mengumpulkan harta itu sudah pundi-pundinya sudah penuh nih, tidak berkekurangan lagi. Kalau kita kan masih anak sakit nih, bagaimana caranya? Kita harus tikam lutut dulu, tikam lutut berdoa. Tuhan, seperti yang saya katakan dari awal, anak sakit tidak ada uang, tidak mungkin pergi minta di tetangga atau saudara sendiri, tidak mungkin, malu begitu. Jadi satu-satunya jalan untuk anak Tuhan itu berdoa tikam lutut. Sekiranya nanti Tuhan ada pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang datang, tidak tahu. Misalnya saya contoh saya ketika anak sakit itu pas uang tidak ada, Tuhan bagaimana sudah menyerah sampai angkat tangan, bagaimana caranya, bagaimana Tuhan, siapa yang menolong saya, kayak begitu. Tiba-tiba pas sudah di pisau di batang leher, sudah tiba-tiba berkatnya ada, bisa beli obat apa segala macam untuk anak. Nah itu kemurahan Tuhan nyatakan di situ. Jadi berbicara tentang kekayaan itu tidak semua orang memiliki kekayaan yang seperti digambarkan kepada orang yang memang benar-benar punya kekayaan yang banyak. Tetapi kita anak-anak Tuhan lebih dominan kepada kaya hati, kemurahan hati. Dan dari situ kita lebih tergerak hatinya untuk kalau melihat orang yang sama-sama kesusahan, hati kita lebih dominan, cenderung untuk menolong lebih cepat daripada orang yang benar-benar kaya. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, baik. Terima kasih buat kakak Sinta. Buat kakak Sinta itu mungkin tidak kaya, tapi barang di pasar itu berjuta-juta itu dong. Nah itu masih kualitas untuk standarnya Mama Sinta mungkin tidak apa-apa, tapi ada standarnya orang sudah kan gitu. Artinya kan level-levelnya kan ada berbeda-beda ya. Cara jualnya ini orang suka ya. Dari baik luar biasa, ini pasti ada tips-tips jitu dari kita pun senior dari luar. Oh, iya. Mama ini ada Bunda. kayaknya sudah dapat firman Tuhan tadi no? Iya, ada 3 poin tadi yang kita ingin sharing bersama nih Mama. Ini adalah yang pertama adalah bolehkah kita menjadi kaya sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang? Tidak, karena di masa-masa sekarang ini kekayaan itu menjadi pintu terbuka lebar untuk kita menuju ke neraka kan gitu. Betul. Jadi dalam masa-masa seperti ini gimana? Artinya jangan sampai kita salah menafsirkan kaya itu salah hingga kita sampai hidup melarat, sudah melarat nanti persalahkan Tuhan lagi kan gitu. Kira-kira bagaimana? Menurut Mama, Bapak dong dari luar. Baik kakak, terima kasih banyak. Yang pertama kami mohon maaf agak terlambat. Maaf diterima. Ya, kan habis tidak hujan ya. Yang misalnya hujan lebat dari hari sore. Tapi itu juga bukan alasan. Kami minta maaf saja terlambat. Kalau untuk zaman sekarang kaya tidak dilarang. Dan kita boleh kaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Asal kita jangan sombong karena kita kaya. Betul. Asal kita jangan mengabdi kepada kekayaan itu. Ingat 10% kekayaan atau penerimaan setiap bulan kan dibawa untuk persembahan toh. Kalau sudah taat itu tuh saya kira anak-anak Tuhan ini perlu kaya.
supaya bisa membagi berkat Bagi di orang berkat. lain yang tidak punya apa-apa toh. Iya. Yang dilarang ini kan jangan banting tulang dan menghamba di itu kekayaan, tapi ingat Tuhan begitu. Karena di ayat 24 itu bilang kan tidak mungkin ada dia mengabdi kepada dua Tuhan toh, mengabdi kepada harta dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi apa nih, kekayaan itu alat untuk memuji Tuhan. Iya. Saya kira itu saja. Jadi dia bukan fokus tapi alat. Hal yang kedua adalah boleh kita mengumpulkan harta di sorga atau di bumi. Alasannya dan yang ketiga, jangan sampai hati kita terpikat. Mungkin Mama sudah menjawab tadi dengan Oke, ada lagi Yang mana? Yang pertama. dari Kedua. Bapak Yang Ketua kedua, mungkin. tanya yang kedua. Yang kedua. Ay. Oh, pertanyaannya yang kedua. Mengumpulkan harta di sorga bukan di bumi. Nah, kira-kira seperti apa? Mesti sudah ada yang jawab tadi. Belum. Belum. Masih satu. Tapi ini kan masih pembahasan 1, Iya. Iya. belum pembuka pembahasan 2. Ini mau Kan tidak buka. apa-apa, artinya dapat di mana nanti apa di situ sama Pak. Boleh kan kumpulkan harta di surga atau di bumi. Yang harta untuk di surga itu kita kumpul di bumi ini. Ya, itulah makanya tadi pokoknya seperti apa kira-kira akan begitu, gambarannya akan begitu, Mam. Pada saat Masalahnya ini kan sih, begini. Kenapa ada pertanyaan itu seperti yang saya sampaikan oleh Kakak Sinta tadi. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan kita sudah tahu, tetapi tuntutan kita bagi kita anak Tuhan itu akan lebih lagi daripada orang yang belum tahu kan gitu. Kira-kira begitu. Nah. Iya, iya. Ya, jadi artinya bahwa supaya memang kita tidak salah menempatkan apa yang kita beri, karena apa yang kita pikirkan itu baik belum tentu itu benar kan gitu. Supaya benar-benar bahwa kita menempatkan itu di posisi yang tepat kan gitu. Betul. Benar. Kira-kira. Hmm. Mungkin dari Mama lagi. Oh, tentang nomor 2 kan. Itu seperti tadi Mama. Bapak Pendeta mungkin. Oh iya, silakan. Ini Bapak Pendeta belum besar dari tadi. Bapak Pendeta bilang salos dulu. Iya. Biasanya kalau Mama yang bawa waktu terakhir. Oh gitu Mama. Oh iya, boleh. Mungkin dari Bapak sebagai Ketua dulu. pendeta, Atau mungkin dari Mama Esther poin yang kedua dari Bapak Dani. Anteng-anteng. Mengumpulkan harta di bumi seperti apa di sana. kita perlu soalnya kita harus buat rumah, kasih sekolah anak, menabung, dan lain-lain. Nah, terus kita juga pikirkan juga yang di atas ya. Di atas itu kita memberi sedekah, membantu orang. Nah, misalnya kadang saya lihat pagi malam kalau orang sakit di mana tidak perlu tunggu lagi ini ambil uang beli obat tuh ada. Nah, kira-kira gambaran seperti itu Mama. Mengumpulkan harta di surga. Nah, itu harta di bumi seperti itu, harta di surga seperti ya, ketika kita mempergunakan ini menolong salah satunya kan kira-kira begitu ya. Kasih Iya Mak. sehabis di dalam. Maksudnya tidak ada suara lagi kah? Masih 2 orang nih. Yang senior ini belum bersuara. Iya, yang Mama omong dulu sedikit ya. Ya Mak. Mama omong dulu Oh sedikit. ya silakan Mama. Ya, Kayaknya Salah kalau satu- Mama dan Papa dong dari situ kayaknya kurang enak. Artinya suaranya sayu-sayu. Kalau bisa nak ke dalam Mama. salah satu harta itu kan adalah mahkota toh. Iya. Yang bilang harta di surga itu mahkota. Saya sering Kak Kristin mendengar Kak Kristin omong atau baca mampu WA tuh, ayo kumpulkan mahkota gitu ya. Dengan kita melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, mungkin saja orang melayani pekerjaan Tuhan, orang pikir melayani Tuhan.
Padahal beda, melayani Tuhan itu beda dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Kakak berdiri sekarang ini melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kapan kita melayani Tuhan? Yang bergeraknya untuk mengumpulkan harta di surga ini yang Mam bilang, kita kan belum ada di surga nih. Kapan kita kumpul di surganya? Dan kita tidak untuk secara pikiran manusianya, nanti kalau sudah pengangkatan kan kita sudah suasana surga toh, tidak kumpul lagi karena kita sudah diangkat. Nah, diangkat karena kita telah mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi tadi yang kita punya harta digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu mengumpulkan harta untuk surga. Ya artinya sederhananya. Kalau bahasa yang tidak sederhananya itu ada di Bapak Isa. Iya. Saya omong yang bahasa sederhana. Iya, itu saja. Oke. Kira-kira ada yang lain lagi ini gambaran yang cukup sederhana tetapi yang bisa membuka wawasan dimengerti oleh Mama Waipari. Kira-kira sudah ada gambarannya. Ada lagi kau? Mama Natalia mungkin. Sudah dari sini pengomong udah tadi. Ya, baik kalau dari saya Ada kios juga. Kalau dari saya baik dua-duanya, yaitu mengumpulkan harta di bumi dan di surga sangat baik karena ketika kita mengumpulkan harta di bumi, karena itu kita sekarang kan berada di bumi, jadi kita membutuhkan harta untuk kehidupan kita sehari-hari, asalkan satu jangan pelit itu dan Iya, betul. kalau untuk harta di surga yang bisa kita kumpulkan yaitu dengan kita berbagi apa yang kita punya. Ketika kita sudah memiliki hati yang tidak pelit, pasti saya yakin kita akan royal. Jadi itu artinya kita sudah mengumpulkan berkat harta kita untuk yang di surga. Mungkin itu saja dari saya. Tambah-tambah berani. Ya, Semakin- Berani. Coba kita baca Ibrani 13 Ibrani. ayat 14 coba. Ibrani 13 ayat Ayat 14. 14. Yang dapat silakan baca. Ibrani 13 Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mencari tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ya, kota yang akan datang itu yaitu Yerusalem baru. Itu kaitannya dengan harta surgawi tadi. Lalu harta surgawi itu kita baca di dalam percakapan Yesus dengan orang muda. Lukas 18 ayat Lukas 18 ayat 22. Lukas 18 ayat 22. Kakak baca. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Betul. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, itu yang kakak bilang kesulitan terjadi itu karena di saat jual harta tadi. Itu sebenarnya sudah ayat. Itu yang kenapa kita ingin mau berbagi, ingin mau terbuka. Ini sebenarnya saya bukan tidak mengerti bahwa kita semua pasti tahu kami gitu. Tapi justru ada saat-saat di mana kita itu ada hal yang betapa sulitnya karena kemungkinan kalau kita masih pas-pas miskin saja atau pas-pas saja itu betapa mudah buat kita untuk Tuhan kasih kaya saya supaya ketika ada orang miskin itu saya bantu. Tapi ketika levelnya sudah semakin naik, waktu sudah akan semakin dipersulit untuk kepada Tuhan. Betul. Egois juga, kikirnya sudah mulai Benar. ada. Nah, semakin menambah kekayaan itu,
semakin sulit untuk kita. Nah, itu yang kenapa saya ingin menggali untuk kita bersama berbagi itu. Boleh tidak kita kaya? Mungkin menurut kita saat ini boleh saja, karena kita punya pikiran itu supaya kita bisa berbagi, membantu orang kan gitu. Ini masih miskin jadi bisa omong begitu kan gitu kan. Iya, betul. Ambil satu contoh, Betul. kita ini kan baru berbicara tentang harta. Harta itu begitu banyak, bukan soal uang saja, bukan soal barang saja, Iya. tetapi juga soal waktu. Nah, sekarang kalau kita mau pikirkan secara hal yang sederhana, kita punya komitmen waktu dengan Tuhan. Toh? Tuhan jam 12 saat tetap ada jam doa. Mungkin 1-2 kali masih setia. 3-4 kali mungkin sudah mulai kurang. Tambah lagi kesibukan di pasar, tambah lagi mama urus nenek-nenek yang di pantai. Kadang-kadang Tuhan nanti molos setengah jam nanti besok lagi 15 menit. Itu kita sudah mencuri waktu itu. Nah, artinya kan kita sudah salah, belum kaya harta itu. Nah, seperti kemarin yang dihotbah oleh Bapak Ste. Untung kalau Tuhan tidak kasih apa? Tidak rame toko itu, berarti saya lupa kan gitu. Betul. Nah, kalau kita akan melihat itu hal-hal yang seperti itu kan, Ini hari rame. nah itu tadi bisa jadi. Bisa saja buat kita yang ada di sini. Mungkin Kakak Sinta rame-ramenya di pasar. Biasa aja, ini kali tunggu dulu. Nanti minggu depan kan bisa gitu tak? Oh, tidak. Ah, Komitmen itu. Jadi sudah tutup. ya, Tuhan kan begitu. Mungkin saja Mama Keti masih mau antar barang ini. Timenya Ya, tanah. artinya kan kira-kira begitu Mama. Artinya tingkat kesulitan yang disampaikan itu ada. Karena semakin kita dipercayakan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dituntut. Bukan saja berbicara soal waktu, kesetiaan, dan sebagainya. Itu hal-hal yang kenapa saya ingin, sebenarnya bukan saya mau lebih, sebenarnya saya ingin mau belajar sebenarnya. Tapi mari kita belajar bersama, artinya membuka bersama. Betul. Pada malam hari ini kita saling, kebetulan ada kita punya senior-senior untuk kita belajar, kan gitu toh? Belajar pada adik sebagai ketua PD Manuel yang sudah 40 tahun. Jadi kira-kira mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang disampaikan oleh Mama Waipare tadi, membuka lagi wawasan kita untuk kita melihat kepada harta surgawi, harta yang ada di dunia ini. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi ada tapinya. Kan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah terdapat juga di dalam, jangan sampai kita pun hati terpikat oleh harta yang kita miliki, sehingga kita mencuri kita pun waktu kita dengan Tuhan. Betul. Karena kemarin saya lihat kan di komselnya di YOT banyak-banyak penuh-penuh awalnya saya datang pertama kali. Nah, kira-kira di manakah yang lain kan ini? Lagi mengumpul harta. Artinya, kan ngomong itu gampang, tapi kalau kita lakukan itu sulit-sulit. Betul. Mama tambah sedikit. Iya, Mak. Silakan. Karena yang tua-tua ini kan sudah banyak makan garam, jadi kita yang anak muda ini harus lebih banyak. Menimba. Jadi Menimba ilmu. maksudnya ini harta surgawi itu, Iya. kata di mama Om dari tadi tuh, kita belum ada di surga, kita masih ada di bumi. Tapi kita bicara tentang, membaca tentang harta surgawi. Harta surgawi itu seperti apa? Ya, harta surgawi yang kita miliki itu adalah, yang kita kumpulkan adalah kita membagi atau menceritakan tentang Kristus kepada dunia. Dengan cara apa? Membagi kasih. Kita komsel ini, komsel atau Siloam ini, saya belum tahu persis, yang melayani orang dengan gangguan jiwa pada setiap Sabtu minggu kedua dengan terakhir. Nah, itu membagi, menceritakan tentang Kristus yang ada dalam kita begitu. Itu harta surgawi itu. Terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan dendam. Terus harta juga yang tadi kakak bilang, waktu, tenaga kita. Suruh bawa firman, saya belum siap. Suruh pimpin ini WR, saya pun suara tidak bagus. Nah, itu berarti kita sedang tidak mau mengumpulkan harta surgawi. Kebaikan, walaupun orang bilang kita baik, belum tentu benar, tetapi kita
kita melakukan kebaikan. Yang kita pikir harta itu yang tentang benda tadi, padahal yang sebenarnya adalah kita menceritakan kasih Kristus, menceritakan, menyampaikan, membagikan melalui tindak tanduk kita. Gitu. Nah, tindakan, bahasa, pikiran kan orang tidak bisa lihat, hanya Roh Kudus saja yang bisa lihat. Jadi harus adanya melalui bahasa dengan tindakan. Itu kita sedang mengumpulkan harta surgawi. Menurut nama sih, itu sejak dari saya, dari luar sini. Jadi kira-kira itu dari Mama, mungkin dari Bapak Ketua ada kau bersuara sedikit. Yuk, ketua. Iya. Mantan ketua. Mantan ketua. Ketua panitia. Ketua. Belum pembubaran tuh Mama. Sudah. Karena belum ada juga undangan ke sana, jadi masih Oh, mantan. status ketua nih. Sudah. Betul juga. Wow, luar biasa yang dari Mama Waipare yang membuat wawasan kita berpikir. Jadi supaya maknya kita tidak salah menempatkan posisi, atau supaya kita tidak salah apa yang kita pikirkan bahwa oh itu kita sudah memberi kepada sorga, mengumpulkan harta di sorga, padahal belum sampai di sorga, baru di pertengahan saya kan kira-kira gitu. Nah, untuk mencapai ke situ, nah mungkin ada yang dari yang lain. Tuan rumah belum bersuara ya? Tuan rumah. Iya. Bapak Yanto, kira-kira Iya, betul. iya. Ini dari Asia Korea. Bapak saya punya kakak Dani mungkin. Iya. Saya tadi sudah lebih banyak bicara nih dari Iya. bagian pertama tadi. Dari Bapak saya punya kakak Deni. Lanjut Deni dulu. kakak senior. Lanjut. Pokoknya ada perbedaan tuh, harta surga dan harta dunia. Harta dunia itu bisa dimakan ngengat dan karat, harta surga itu bisa dimakan. Seperti apa? Mendekatkan orang, membawa, menjaring orang dekat kepada Kristus. Bagaimana caranya? Sulit. Melakukannya Jadi sulit kan ya. yang dikupas oleh beberapa teman tadi bahwa kita mengumpulkan harta di sorga, kita bisa mungkin salah satu cara memberi topangan buat yang lemah, kan gitu kira-kira gitu kan. Kita saling berbagi, ya seperti tindakan nyata yang selalu dibuat oleh Ketua Komsel Tanpa Batas. Kira-kira itu tindakan, bukan hanya tindakan tetapi harus dilakukan dengan tindakan nyata kan gitu. Kan ada orang yang bisa omong tetapi untuk melakukannya susah-susah gampang kan gitu. Kira-kira hal-hal yang seperti itu tindakan kita bisa berbuat sesuatu bagaimana kita menjadi berkat. Artinya kan kita dipanggil untuk kita diselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang kan gitu. Kita dipanggil untuk dipanggil. Kita diberkati untuk memberkati. Itu kan kadang-kadang anak Tuhan seperti itu. Nah, jadi misi anak-anak Tuhan itu kadang-kadang punya misi bagaimana saya bisa menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Itu kan langkah-langkah kita untuk menuju surga itu kan. Nah, baik Bob Mama, mungkin kalau memang masih ada, karena sesi terakhirnya akan di cover oleh Bapak Pendeta. Adakah kira-kira satu kata, satu kalimat itu mungkin dari Tuhan rumah? Besti dari kami hanya satu suara saja. Best. Ada double. Besti. Saya ingat satu kesaksian yang mungkin ada video tentang ini, ada satu pendeta Korea. Pendeta Korea di mana saya juga yang pernah ibu kami ke GSJA tuh di Kupang itu ada satu kesaksian, ada satu hamba Tuhan Korea. Ini mereka punya pemimpin. Dia cerita bahwa waktu pendeta itu meninggal, dia kan sudah bangkit. Sekarang dia sudah meninggal kembali, artinya tidak kembali lagi. Diceritakan bahwa waktu dia meninggal itu di situ Tuhan kasih tunjuk
kerajaan surga dan kasih tunjuk rumahnya. Rumah yang dilihatnya itu, jadi malaikat kasih tunjuk bilang ini bangunannya belum lengkap tuh, bangunan rumah dia tuh, rumahnya disiapkan di surga itu. Hanya kenapa ada bagian-bagian bangunan itu belum lengkap, belum komplit. Di situ malaikat bertanya, dia tanya, kira-kira kenapa kok ini saya ini rajin beribadah, saya rajin melayani, artinya kayak begini kan. Terus malaikat tanya bilang, nah ini ada atap yang belum selesai ini, coba ini kira-kira koreksi diri seperti apa. Masalahnya itu yang seperti saya bilang, kekayaannya itu dia tidak berkorban, tidak murah hati. Istilah dia hanya mau menerima saja. Harus berkorban. Semuanya dari hati. Kalau kita sudah punya hati yang baik, kita punya ada nilai memberi, nilai berkorban kepada sesama itu seperti kita lagi membangun rumah kita di surga. Kita kumpulkan ada bahan-bahan. Nah, itu kesaksian ada satu hamba Tuhan dari Korea waktu dia ceritakan bahwa gembala mereka, sekarang gembala mereka su meninggal. Itu nanti kalau bisa kita lihat di YouTube tuh ada. Saya kurang begitu hafal namanya itu. Kalau di YouTube ada nanti, begitu saja. Jadi itu kebaikan atau kita melakukan kebaikan itu kita mengumpulkan. Ya. Nah kalau seandainya kita sudah ada akar pahit, ada rasa dendam, nah runtuhlah itu rumah itu. Saya ingat karena kita punya Bapak Gembala sekarang ini kan pernah ada mimpi bahwa dikasih tunjuk rumahnya tapi belum selesai. Nah Bapak tua dia sendiri bahwa dia punya kelemahan banyak, yang itu membuat rumahnya itu tidak jadi sempurna. Nah kalau seandainya rumah kita sudah jadi sempurna, nah, berarti siap-siap bahwa kita sudah siap kembali. Berarti harta yang kita kumpulkan itu sudah seperti rumah yang di surga atau mahkota kehidupan itu, ya itu siap kita terima. Mungkin itu saja. Itu contoh realita yang saya gambarkan. Gitu. Oke, terima kasih buat Kakak Dani. Luar biasa. Artinya kan tidak menjadi masalah membuka wawasan kita, pemikiran kita untuk semakin kita mengerti. Dari firman Tuhan, pengalaman hidup kita yang akan membawa firman Tuhan yang terus untuk kita terus belajar. Oke, ada lagi? Dari Bapak dan Mama polisi dari luar. Ini dari nani mau. Oh ini. Oh iya. Dua-duanya baku Ini masih. baku subuh. Dia kan mau ngomong, mungkin masih lagi buku ini. Siapa yang mau omong? Rame kan, mungkin bisa jadi kesaksian tau. Oke, baik. Kalau memang itu, oh ya silakan Pak. Baik. Menyangkut harta surgawi yang kita lakukan di dunia, untuk menambah harta surgawi kita, apa yang kita lakukan di dunia. Kalau dari saya, banyak yang sudah dijelaskan oleh senior oleh teman-teman, tapi dari saya tambahkan saja bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, maka itulah harta karun yang paling besar yang akan tersimpan di surga. Betul. Karena di dalam firman Tuhan itu sudah tersimpan segala kekayaan dan segala apa yang akan tercipta di surga. Jadi selain kita membaca firman Tuhan, kita melaksanakan firman Tuhan, maka harta kita di surga pun akan berlimpah. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Berti itu jawabannya sudah dijawab oleh Mama Wipare tadi. Jadi firman Tuhan itu memang betul ada sebuah kekayaan, itu semua ada di sini. Tapi menjadi masalah, jangan sampai kita hanya menjadi penonton buat kekayaan yang ada kan gitu. Kira-kira begitu. Apa?
Jangan sampai orang sukaya tapi kita masih gigit jari, masih duduk pangkal kaki, kan gitu. Nah, apa yang kita harus mau perbuat supaya kita tidak seperti itu? Mari kita sama-sama pagi mungkin sesi terakhir kita akan dengar dari Bapak Pendeta untuk merangkul kita dalam